dekatlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, banyak doa kepada Allah agar diberikan kemudahan ya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak di antara persoalan-persoalan parenting kita itu bukan karena tidak banyaknya teori yang dipelajari ya, atau bukan karena tidak banyaknya tips-tips yang kita miliki ya, ataupun mungkin kita sudah banyak melahap buku yang bisa dibaca, atau juga melahap ilmu-ilmu ya di majelis ilmu begitu. Nah, tapi seringkali yang terkendala ya dalam mendidik anak itu adalah persoalan emosi misalnya, yang sering sekali diungkapkan atau dicurhat ya oleh para bunda itu adalah ketika tidak begitu bisa mengendalikan emosional ketika berhadapan dengan tingkah pola anak ya, yang memang beragam dan juga banyak membuat kesalahan-kesalahan dan bahkan sengaja untuk mencari perhatian kedua orang tua, akhirnya dia bertingkah yang kurang bisa lah diterima oleh kedua orang tua. Nah, masalah emosional itu kebanyakannya memang adalah persoalan hati ya, persoalan hati kita. Emosional itu lebih kepada masalah dua hal ya, berarti yang pertama adalah pemahaman yang tidak cukup memadai gitu untuk bisa mengendalikan emosi. Yang kedua itu adalah persoalan hati yang itu kurang bersih ya. Kalau bisa dikatakan juga hati yang banyak debu-debunya atau hati yang banyak kotoran-kotorannya gitu, yang perlu kita bersihkan, yang pada dasarnya ya kemudahan-kemudahan di dalam mendidik anak itu akhirnya itu adalah pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, semata-mata, atau bahkan bukan karena hebatnya kita di dalam mendidik anak, bukan karena kita piawai gitu ya di dalam mengasuh ataupun mendidik anak-anak kita, kadang-kadang bukan karena itu gitu ya, tapi justru karena curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita karena hati kita yang bersih ya. Ya, makanya tidak salah ya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa dalam diri kita itu ada segumpal daging, apabila dia itu bersih, maka bersihlah seluruh perilakunya. Ketika itu kotor, maka kotor pula seluruh perilakunya. Maka jagalah itu, gitu ya, jagalah itu. Yang kolbu tadi itu. Maka fokus kita di kajian Bina Sholihah itu memang adalah bagaimana mengolah hati atau mengendalikan hawa nafsu ya, tunduk semata-mata, tunduk pada wahyu gitu ya. Kemudian hati yang penuh berzikir, hati yang bersih, yang semata-mata nanti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam mendidik tersebutnya dia didapatkan limpahan-limpahan barokah dan limpahan-limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu ya. Mungkin admin bisa sudah jadiin saya co-host ya. Oke ya, saya share materi kita hari ini tentang materi yang pertama adalah menghadirkan niat ikhlas. Ya, menghadirkan niat ikhlas dalam mendidik anak. Ya, menghadirkan niat ikhlas dalam mendidik anak. Ya, sudah siap Ibu-ibu? Siap Bu. Insya Allah ya.
Gelasnya nggak perlu dikosongin, tapi isi aja dengan air yang bersih ya. Kalau kalau orang kan sukanya kan kosongin gelasnya ya, nggak usah dikosongin gelasnya, tapi isi saja dengan air yang bersih. Baik, siap. Insyaallah. Dan gelasnya juga harus bersih ya. Ya, menghadirkan niat ikhlas dalam mendidik. Nah ini, coba ya kita lihat. Ada sebuah dalil dan ini sangat populer ya, itu baik di kitab hadis ya, arba'in ya, hadis arba'in ya, hadis yang 40 ya, 42 itu. Kemudian atau di Riyadhus Shalihin itu juga ada ya. Yang di awal hadis itu, ini tentang ini. An Umaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa ya. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara minha ma hajara ilaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, bahwa amal itu tergantung niatnya seseorang ya. Amal itu pasti tergantung pada niat seseorang dan seseorang hanya mendapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentang hijrah ya. Jadi kalau memang yang dia tuju itu adalah hijrah ya, waktu itu hijrah ke Madinah, ya maka dia akan dapatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dia nikahi, ya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Ya, dia pasti dapatkan lah. Ya, dia akan dapatkan wanita yang hendak dia nikahi itu di tempat hijrahnya tersebut, begitu ya. Nah, tentunya dia tidak dapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis lainnya. Nah, itu sangat hadis yang sahih ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ini hadisnya mutawatir. Masya Allah ya. Seberapa penting niat itu di dalam kehidupan kita, teramat ya, teramat penting. Bahkan kalau tidak hadir, kadang itu membuat ibadah kita tidak sah ya, membuat ibadah kita tidak sah. Nah, misalnya kalau sholat aja nggak ada niat itu nggak sah ya, karena niat termasuk, ada yang mengatakan termasuk rukun sholat, ada yang termasuk syarat ya, syarat sah sholat. Baik. Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi menjelaskan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Kenapa mencakup sepertiga ilmu? Dia menjelaskan amal seorang, amal usaha seorang hamba bisa dihasilkan dengan hati, lidah, dan anggota badannya. Niat adalah salah satu amalan hati dan merupakan sarana beramal yang terkuat dari ketiganya ya, antara usaha ya, antara usaha, hati dan lidah ya, atau lisan ya. Niat itu merupakan ya satu sarana beramal yang terkuat ya, karena niat bisa menjadi suatu ibadah yang berdiri sendiri dan sangat dibutuhkan oleh ibadah-ibadah yang dihasilkan olehnya ya, dihasilkan olehnya, oleh anggota badan. Ya, jadi itu dia adalah yang terkuat dari ketika kita beramal, maka niat itu yang sarana yang beramal yang terkuat. Bahkan dia bisa berdiri sendiri. Kan sekarang misalkan ya para haji itu udah berniat tahun ini hendak berhaji misalnya, berniat ya, niat. Terus ternyata tidak ada kuota gitu ya, atau dibatalkan kuotanya mungkin ya oleh pemerintah Indonesia itu, ya maka dia dapat niatnya. Nah itu udah ibadah tersendiri ya, niat itu. Dia dapat niat
pahala niat ya, pahala niat ketika dia berhaji ya, walaupun ya pahala niat berhaji walaupun tidak terlaksana ya, walaupun tidak terlaksana hajinya. Itu satu contoh yaitu ya. Jadi niat ini pentingnya apa gitu ya, pentingnya ya setiap amal harus ada niat lebih, apalagi kalau mendidik anak itu ya, mendidik anak kalau nggak niat Bu ya nggak jalan gitu ya, ya pastilah tidak ada ini ya, tidak ada tujuan gitu ya untuk mendidiknya. Apa makna niat itu sesungguhnya ya? Definisi niat itu, niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu, maksud ya. Maksud kita apa sih gitu ya? Dalam beramal tadi. Maksud kita apa gitu ya ketika kita membersamai anak kita tadi? Apa yang menjadi irodah kita ya? Yaitu adalah niat. Dengan kata lain, qasdul qulub wa irodatuh, maksud dan keinginan hati. Niat enggak gitu ya, mau menjadikan anaknya ini soleh solehah gitu ya. Niat enggak dia itu pengen anaknya itu jadi penghafal Al-Quran, itu tuh harus ada memang gitu ya di dalam hati seorang itu. Nah, itu kan ditentukan oleh sekuat apa niat itu pada dirinya baru bisa terwujudkan seperti itu. Kalau misalkan kadang ada kadang tidak, ya pasti ya begitu juga ya, timbul tenggelam juga amalnya. Sedangkan secara istilah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri pada Allah, yang mencari ridho dan pahalanya. Oke, Ibu ya. Nah, Ibu-ibu semua, ini masalah niat ini di dalam mendidik anak, ini nggak dikenal oleh orang Barat tuh, nggak dikenal itu. Nggak ada di dunia parenting Barat itu yang membahas masalah niat seperti apa yang kita bahas, seperti itu. Ya, karena di persoalan niat ini, kalau rusak niatnya ya rusak tuh amalnya ya. Betul-betul harus diluruskan. Karena niat bagi seorang muslim dalam rangka untuk meningkatkan ruhiyah ya, kesadaran berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini kan nggak dipunyai oleh teori barat ya, nggak dipunyai. Bahkan psikologi barat pun nggak punya ini tentang ketika kalau mendidik anak itu harus ada niatnya gitu ya, harus ada niat untuk mendekatkan diri pada Allah gitu. Nah, orang biasanya mencari taqarrub ilallah itu ketika sholat ya, ketika berpuasa atau tadi tahajud misalkan, itu dia mencari pendekatan diri itu kayak gitu, taqarrub pada Allah itu ketika dia zikir. Padahal mendidik anak itu juga itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah, dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita mendidik anak itu dalam rangka takarub, mencari ridho ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya rugi ya seorang ibu ketika dia memiliki anak tidak bisa membuat dia dekat ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat rugi seorang ibu ketika dia membersamai anak-anaknya tidak bisa menambah hubungan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biasanya makanya kan kalau ibu-ibu yang suka-suka marah itu kan berarti makin jauh tuh ya, makin jauh tuh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di mana tempat niat? Tempat niat itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa niyatu mahalluhal qalbu bittifaqi ulama ya, dengan kesepakatan ulama. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'athu niyatu bi'itfaqihim ya. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau nggak pakai lisan pun nggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi dia melisankannya ya, dia melisankannya
tapi nggak ada di hatinya, itu nggak disebut niat ya, tidak disebut niat. Cuma ngomong doang gitu ya, ngomong doang aku mau sholat gitu, tapi nggak di hatinya, nggak ada gitu ya. Ya, itu tidak disebut niat. Jadi niat itu memang adalah perbuatan hati ya. Apa fungsi niat? Fungsi niat itu yang pertama ya, fungsi niat. Itu bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya ya. Kalau di kitab idoh ya, kaidah fikih itu, ini lebih banyak lagi. Ini hanya dirangkum 3 hal ya. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Contoh, ada ibadah yang hukumnya fardu ain ya, ada ibadah yang hukumnya fardu kifayah, ada ini yang termasuk rawatib, ini termasuk witir, ini termasuk tahajud gitu ya. Nah, ini puasa sunnah atau puasa wajib. Nah, ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, ini niat sama 2 rakaatnya, tapi itu beda niatnya ya. Ada yang sholat itu 2 rakaat itu tahajud, ada yang sholat 2 rakaat itu sholat sunnah mutlak, misalkan ada yang 2 rakaat itu sholat subuh ya, atau 2 rakaat itu sholat sunnah fajar, atau 2 rakaat itu sholat sunnah rawatib ba'da zuhur misalkan, atau qabla zuhur. Nah, sama-sama 2 rakaat, yang membedakan di antara ibadah tadi itu adalah niatnya. Niatnya ya. Sama-sama memberikan ini ya, memberikan makan kepada anak. Ya Bu ya, sama-sama ya. Ibu A, ibu B, ibu C gitu ya. Jadi sama-sama memberikan makan pada anak. Nah, tapi bisa jadi ketiga ibu itu berbeda gitu. Beda niatnya, gitu. Berbeda niatnya untuk memberi makan anaknya tadi. Itu ya. Apakah itu akan menjadi ibadah atau tidak? Itu juga kan nanti itu adalah karena niat ya. Kemudian membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh puasa ya. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang orang meninggalkan makan dan minum itu karena kebiasaan. Enggak niat mendekatkan daripada Allah, tapi diet gitu ya. Ada niatnya diet gitu. Jadi biasa aja. Biasa nggak meninggalkan makan ya. Bahkan ketika kita makan pun kan itu bisa jadi kan makan yang biasa, atau itu makan ketika sunnah berbuka gitu kan ya, sunnah berbuka ya, dari puasa misalnya gitu. Kemudian membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi 3 ya, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seorang beribadah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia beribadah karena selain Allah, atau mengharap pujian manusia atau ridho manusia ya. Nah, ini 3 hal ini ya, fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan yang lain, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan kita, sama-sama mandi gitu ya, tapi ada yang mandi wajib, ada yang mandi biasa. Membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Ya, yang ketiga itulah yang mungkin yang akan banyak kita korek ya nanti ya. Yang akan banyak kita bedah itu adalah tujuan seseorang dalam beribadah. Baik. Niat itu seperti surat. Salah tulis alamat, maka akan salah di salah tempat. Oke ya. Salah tulis alamatnya, salah tempat. Ya Bu ya. Nah, maka harus ini ya, harus hati-hati kita menunjukkan kemana tujuan kita dalam beramal tadi. Kepada manusiakah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat itu melekat dengan amal ya. Niat itu melekat dengan amal kayak ini sholat ya, melakukan sholat itu biasanya ibu-ibu kalau niat itu sebelum takbir atau berbarengan dengan takbir? Berbarengan. Berbarengan ya, itu melekat ya itu dengan amal ya. Niat itu melekat dengan amal. Ya, saat dia beramal, saat itu juga niatnya ada. Ya, niat itu ada. Kemudian, nah, ketika kita beramal, Allah itu hanya menginginkan kita beramal tadi, beribadah tadi,
Allah perintahkan kita hanya ikhlas, ya, ikhlas saja semata-mata mendapatkan ridha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Ya, semata-mata itu menjalankan agama. Jadi ketika misalkan mendidik anak itu perintah siapa, Bu? Perintah Allah. Ya, ya? Siapa yang merintahkan kita harus mendidik anak kita? Allah. Nah, Allah itu menginginkan kita menjalankan kewajiban mendidik anak tadi itu hanya ikhlas, ya, niatnya ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama, semata-mata menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, ya, dengan demikian itu agama yang lurus. Nah, itu. Jadi apapun itu Allah ketika misalkan kita menjalankan, ya, mukhlishina lahuddin, ya, hunafa, ya, itu adalah untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus ikhlas, ya, ikhlas, Pak. Nah, ikhlas nanti akan kita bahas lebih detail, ya. Nah, ini. Al-Is bin Abdis Salam berkata, ikhlas ialah seorang mukallaf yang sudah dibebani hukum syara itu melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Yaitu mengharap pengagungan manusia gitu, ya. Enggak, dia enggak ada, ya. Di hatinya itu enggak kepengen dipuji oleh manusia. Itu sangat dia hindari hati yang meminta pujian dari manusia. Kalau pun ada manusia yang memujinya, maka dia akan kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai semesta alam. Yaitu dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hatinya ketika ada orang yang memujinya. Bukan menambah kebanggaan gitu, tidak. Justru dia khawatir, ya, pujian orang itu akan merusak, ya, akan merusak hatinya itu. Ya, makanya akan dia kembalikan pujian tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar, ya, kalau ada hati yang pengen, ya, untuk dipuji oleh manusia. Juga tidak untuk berharap manfaat dan menolak bahaya. Ketika dia menjalankan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah misalkan ketika dia menasehati seseorang atau apalagi menasehati anaknya, ya, kemudian dia itu apakah nanti ketika itu akan dia dapatkan manfaat atau misalkan itu akan menolak bahaya dari itu, ya, itu sudah tidak lagi dia pedulikan. Yang penting dia menjalankan syariat itu dan dia akan semata-mata berharap, ya, dari apa yang dia lakukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah itu merintahkan. Ya, gitu, ya, seperti Nabi Musa alaihi salam, ya. Sedikit saya mau berdialog sama Ibu sebentar, ya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika dia diperintahkan, ya kan, kan dikejar tuh sama tentara Firaun. Kemudian mereka itu lari, ya, dan Nabi Musa bawa umatnya itu ketemu laut, ya, lautan, ya, ketemu lautan, di belakang sudah dikejar oleh musuh, ya, oleh tentara Firaun. Saat itu dia tidak mengira, ya, kalau misalkan pada akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan tadi. Itu, ya, dipukulkan, ya, dipukulkan. Apakah padahal si tongkat tuh, ya, pada si tongkat itu terlatihnya kan jadi ular, ya, jadi ular, bukan bisa membelah lautan gitu, kan.
yang kepikiran oleh Musa pastinya begitu ya, karena ini biasanya ini bisa memakan sihir-sihir gitu ya, makan ular yang sihir-sihir itu ya ketika di kerajaan Firaun tadi. Tapi saat itu diperintahkan oleh Allah memukul tongkatnya di lautan, yang dipikirkan oleh Nabi Musa pada saat itu hanyalah taat. Persoalan resiko gitu ya, persoalan resiko itu dia udah itu enggak urusan dia gitu ya, tidak urusan dia gitu. Apakah saat itu Musa tahu kalau misalkan dia akan memukulkan tongkatnya itu, maka nanti akan terbelah lautan itu menjadi jalan di tengah-tengahnya gitu? Udah pernah kepikiran nggak dia sama Nabi Musa itu? Saya pikir enggak ya. Belum tahu resiko ya, belum tahu resiko. Kemudian dia, apakah Nabi Musa itu juga akan tahu misalkannya ketika dia berjalan di tengah lautan itu dengan jalan yang sudah ya terbelah tadi ya, lautannya sudah terbelah tadi bersama rombongannya itu, dia akan selamat? Pastinya enggak tahu juga sebelumnya. Yang dia tahu dia harus ngikutin aja dulu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan resikonya, nah, itu dia pasrahkan kepada Allah, dan itu adalah suatu tingkat keimanan yang sangat tinggi kan gitu ya. Tingkat keimanan yang sangat tinggi dan keikhlasan yang sangat tinggi ya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja atas perintah itu, tanpa mempertimbangkan lagi risiko. Seperti halnya Nabi Ismail itu juga seperti itu ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ini menyembelih Ismail, itu juga apakah dia kepikiran ketika diperintah menyembelih itu nanti akan diganti oleh Allah dengan hewan kurban? Enggak. Sebelumnya dia nggak ngerti itu, nggak tahu itu gitu ya, nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada saat itu adalah ketaatan mutlak semata-mata untuk menghadapkan wajahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah kita harus menjalankan ketaatan kita, termasuk ketaatan ketika Allah memerintahkan kita itu untuk mendidik anak kita sebaik mungkin. Ya, sesuai dengan syariatnya begitu ya. Luar biasa ya. Baik, kita lanjut. Oh, bukan ini ya, salah posisi. Baik, ya. Kok balik lagi ya? Nggak apa. Sudah saya siapkan tapi malah klik. Ya. Oke. Nah, jadi begitu ya, Bu. Makna ikhlas itu. Ya, makna ikhlas itu. Berikutnya adalah amal itu dipersembahkan yang terbaik, ya, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan yang terbaik. Jadi kalau kita sholat, persembahkan yang terbaik. Baik wudunya kan gitu ya, baik takbirnya, baik juga bacaannya, yang terbaik itu semua. Baik rukuknya ya sempurna juga sujudnya, sempurna tumaninahnya, ya begitulah. Kalau orang ikhlas kan kayak gitu ya, kalau melakukan sesuatu seperti itu pula ketika kita mendidik anak kita, kalau yang ikhlas itu memberikan yang terbaik gitu ya, bukan asal ya, asal. Jadi ya persiapan ilmunya mungkin, ya, kesabarannya gitu, dan lain-lain ya, banyak yang harus kita perbaiki sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, menjalankan itu dengan ikhlas. Mengapa niat harus karena Allah? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum, ya. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal abadi ya, karena dia mencari ridho manusia tadi. Ya, kalau biasanya seorang ibu kalau mendidik anaknya di rumah biasanya itu cari ridho siapa, Bu? Ridho Allah apa ridho suamimu? Kalau mendidik anak. Ridho suami biasanya, kalau suaminya di rumah baik, ini semuanya
baik semua ya kalau udah nggak di rumah. Akhirnya rada-rada lalai dikit gitu ya, rada-rada lalai. Ya itu ridho, masih ridho manusia itu ya. Walaupun cari ridho suami itu kan kalau kalau Allah perintahkan begitu ya, maka kita akan cari ridho. Ya tapi kalau kita beramal baik hanya di depan suami, kemudian nanti ketika suami pergi tidak, ya itu berarti masih cari ridho manusia ya, bukan cari ridho Allah. Ya. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas. Dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak ikhlas nggak bisa. Allah nggak mau. Allah tuh maha cemburu ya. Sangat cemburu ketika kita melakukan suatu amal itu karena manusia. Ya. Sama Allah juga kalau karena manusia udahlah kamu cari aja ya. Silahkan cari aja manusia yang kamu pengen ya, minta ridhonya itu ya, paling begitu ya Allah itu. Makanya Allah nggak mau dekat dengan kita ya, jauh pastinya. Syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas, salah satunya adalah ikhlas. Ya Bu ya, suatu amal itu diterima, itu syaratnya pertama adalah ikhlas. Itu salah satu syarat diterimanya ibadah selain ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi amal kita itu diterima syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, mentauladani Rasulullah SAW. Jadi nggak cukup ya kalau ikhlas saja, terus kita mendidik anak tidak sesuai dengan konsep-konsep Rasulullah SAW, nah itu juga tidak akan diterima. Mana bisa misalkan kita ingin mentauladani Rasulullah ya, karena Rasulullah itu kalau kita mengikuti Rasulullah ittiba ya, Rasulullah di depan, kita di belakang misalkan gitu. Kita ngikut Rasul, pasti kan nyampe ke surga ya Bu ya, pasti ya. Pasti ya, kalau mentauladani Rasulullah gitu. Nah, ya berarti kan ngikutin Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendidik anak. Tapi ketika kita mengikuti misalkan apa ya, John Locke misalnya teori, atau Sigmund Freud gitu ya, atau siapa lagi tokoh-tokoh psikologi barat itu ya, macam-macam gitulah. Nah kalau itu yang kita ikuti di dalam konsep-konsepnya dan teori-teorinya, kemudian juga metode-metode mendidiknya, nyampe nggak ke surga kira-kira? Kira-kira ya, ya pastinya nggak nyampe. Ya beda itibanya soalnya ya, beda orang yang diikuti gitu ya. Ya kalau ngikuti Rasulullah pasti sampai kepada Allah, nah itu pastinya di surga ya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, yang namanya amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar, ya maksudnya tidak shawab, tidak ittiba pada Rasul, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima. Amalan tersebut ya barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridho Allah saja, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya gitu ya. Makanya kalau orang kalau ngikutin niatnya ikhlas katanya, tapi pakai konsepnya demokrasinya itu nggak nyampe, itu nggak akan nyampe ke surga karena yang diikuti bukanlah Rasulullah ya, konsep Rasulullah, tapi yang diikuti adalah konsepnya Socrates itu ya, Aristoteles, Plato ya. Jadi nggak akan nyampe lah. Nah selanjutnya adalah bahaya salah niat. Berarti kan niat tadi harus lurus, benar. Ya, ini bahayanya salah niat. Mujahid masuk neraka. Bayangkan aja, ini mujahid loh ya. Yang mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan jiwa raganya ya, nyawanya itu salah niat. Nah, akhirnya juga dijerumuskan ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah.
Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid, katanya ya. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Bayangkan saja, itu adalah orang yang sudah berjihad gitu ya. Tapi niatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas semata-mata karena Allah, tapi ingin dipandang sebagai seorang yang kesatria, itu ya, kesatria. Nanti kalau saya mati, saya dikenang sebagai seorang pahlawan, gitu ya. Saya dikenang menjadi seorang yang kesatria, orang yang gagah berani, ya. Itu niatnya seperti itu. Jadi sebenarnya salah niat itu tidak semata-mata merusak amal ya ibu-ibu ya, tapi justru juga ini menyeret kita ke dalam api neraka. Ini termasuk ria bukan Bu, yang ini yang bahaya salah niat ini. Termasuk ya. Jadi ria itu apa namanya, di hati nih ya, di hati bukan di lisan, di hatinya. Ya, kau pengen cari ridho manusia tadi ya, cari ridho manusia tadi, ria tadi, itu tidak semata-mata merusak amalnya tadi, tapi justru akan menyeret dia ke dalam api neraka. Mari kita lihat satu lagi. Bahaya seranian mujahid tadi, ini yang berilmu ya, yang berilmu, yang keduanya tidak direvisi ya berarti. Penuntut ilmu ya, penuntut ilmu yang masuk neraka. Berikutnya, orang yang dididik adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Nah, ini yang mengajarkan Al-Quran dan membacakan Al-Quran. Ya, yang menuntut ilmu ini ya, menuntut ilmu, kemudian dia mengajarkannya juga dan membacakan Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka pun ia mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, ya, yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu, kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Astagfirullah ya. Jadi itu udah baca Quran tuh, udah baik tuh ya, sudah benar ya baca Quran. Maka dia nanti dalam mendidik anak juga, untuk dia menjadi penghafal Al-Quran atau dia menjadi pembaca Al-Quran dan sebagainya, itu niat itu harus diluruskan ya, semata-mata untuk mencari ridha Allah tapi bukan untuk yang lain. Bahaya selanjutnya dalam menuntut ilmu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man talabal ilma liyujariya bil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yashrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adakhalahu Allahun nar." Siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh ada niatan untuk seperti ini ya, yang diungkapkan oleh hadis dari Anas bin Malik. Kemudian bahaya selanjutnya memiliki anak. Ini ya, memiliki anak. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad kamathali ghaythi a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Nah ya, banyaknya harta, megah-megah,
melakukan pernikahan bermegah-megahan, misalkan rumah megah-megahan dan sebagainya, ya agar dikagumi orang misalkan ya, tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ya gitu maksudnya ya. Udah susah-susah payah gitu ya, susah-susah payah melakukannya, susah payah juga untuk bisa mencapai di titik apa ya, di titik apa kesempurnaan dari amal itu begitu ya, sampailah di puncak prestasi yang sangat gemilang katakanlah seperti itu gitu ya, hanya dihancurkan oleh niat berbangga-bangga, niat apa ya, wah ini loh saya ibu tangguh, misalnya begitu ya, saya ibu tangguh anak saya hebat-hebat, itu ada aja niatnya seperti itu ya, nauzubillah ya, hancur sudah, ya hancur sudah. Nih lihat aku, seorang ibu bisa mengantarkan anaknya menjadi penghafal Quran misalkan itu udah hancur, udah susah payah dia mengantarkan anaknya penghafal Al-Quran bisa dihancurkan gara-gara hanya apa? Hanya salah niat. Iya, apakah sulit menghadirkan ikhlas itu? Ternyata betul ya, sangat sulit. Nah, ini ilustrasinya bagus banget ya. Dan sholat tuh Pak, pakai dipoto segala ya dia sholatnya. Nah, nah, ya. Imam Sufyan As-Tsauri berkata, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Betul nggak Bu itu? Ya betul banget ya. Pengen sekali orang itu tahu gitu ya siapa kita. Kadang-kadang begitu ya, siapa anak kita gitu ya. Anak kita itu sudah bagaimana dan sebagainya gitu. Itu bolak-balik bolak-balik. Ya ulama aja ternyata begitu ya. Ulama semacam Imam Sufyan As-Tsauri saja merasa betapa sulitnya menghadirkan niat ikhlas tersebut ya. Nah, itu sangat sulit untuk diobati katanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, karena itu seiring dengan pertolongan Allah untuk tetap mengistiqomahkan hati kita dalam keikhlasan. Maka mintalah hati yang selamat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Yaitu ya, selalu diminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga ini ya, apa namanya, misalkan meminta keistiqomahan, yaitu juga bisa ya, meminta hati yang selalu ikhlas. Nah, itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali doa-doanya yang bisa kita ucapkan ya, kepada ya, yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar pun ketika mendidik anak pun kita juga diberikan keikhlasan ya. Keikhlasan yang apa ya, hati yang amat luas itu ya, amat luas keikhlasannya ya, sehingga dia bisa menapaki setiap ya pendampingan terhadap anak-anak, setiap membersamai anak-anak, setiap mendidik anak, menuntun anak ke dalam kesolehannya itu semua adalah nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita cari, dan itu lebih dari sekedar harta yang hendak kita raih di dunia ini ya, begitu ya, karena kita punya visi yang sangat besar ya, bahwa mendidik anak itu yang kita harapkan adalah ridha Allah dan surganya ya, dan surga Allah itulah visi yang harus kita hujamkan di dalam hati kita ya, meskipun kita tidak dapatkan dunia kita sebagaimana mesti yang kita inginkan, tapi kita berharap kita dapatkan surga kita di akhirat kelak ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan ya untuk materi hal ini. Barangkali nanti kita akan kembangkan di dalam diskusi ya. Mudah-mudahan kelas kita di Bina Soleha yang pertama ini bisa menjadi awal ya suatu kebaikan dan barokah ya kepada kita semua. Baik, saya serahkan kepada moderator ya. Jazakallah kepada
Ustazah Yanti Tanjung, Masya Allah luar biasa nih. Baru materi pertama ya Ustazah, terasa apa ya kalau bahasa ininya menampar sekali nih ya bagi kita akhwatillah rahimakumullah, baik yang sudah berumah tangga maupun yang mempersiapkan gitu ya. Tadi ada beberapa poin insya Allah ya yang bisa saya garis bawahi. Ternyata niat itu tidak bisa kita remehkan ya, meskipun apa ya seolah-olah itu ringan gitu ya Ustazah atau Fatilah ya, bahwa ya sekedar niat gitu. Dan mungkin mohon maaf terkadang kita memaknai niat itu hanya sebatas pada ibadah-ibadah atau ibadah-ibadah nafilah semata gitu ya, dalam rangka takarub kepada Allah ya, seperti sholat, puasa, zakat. Tapi ternyata setelah tadi dijelaskan ya dengan begitu detail oleh Ustazah Yanti Tanjung bahwa ya niat itu adalah segala hal gitu ya, karena niat itu melekat tadi ya, melekat pada amal, innamal a'malu binniyat. Nah, termasuk salah satunya keseharian kita dalam rangka mendidik putra-putri kita. Sehingga tadi kalau saya katakan memang harus dibangun dulu niatnya ini ya, dibetulin dulu gitu ya, atau ya karena kita mungkin dapatnya baru sekarang ya Ustadz, atau mungkin sudah lama gitu ya bagi teman-teman yang lain atau fatilah yang lain. Nah, masih ada ya kesempatan untuk bisa membenahi. Dan juga tadi ikhlas, tidak hanya sekedar niat semata, tapi Allah itu akan menerima amal kita, termasuk tadi mendidik kita, mendidik anak ya dalam keseharian kita, ketika niatan itu semata-mata kita tujukan untuk ikhlas mencari ridha Allah. Bukan hanya di depan suami tadi ya Ustazah, meskipun terkadang masih sering gitu ya, tidak bisa dipungkiri ya, depan suami ya atau mertua gitu. Tapi tadi apa ya, saya ingat di awal tadi, membersihkan hati-hati, debu-debu di hati kita, sehingga pertolongan Allah itu menghampiri kita, termasuk salah satunya adalah dalam rangka mendidik anak kita gitu ya. Nah, akhwatillah rahimakumullah, insya Allah tadi setelah mendengar paparan yang luar biasa ya, dari ilmu dan juga pengalaman beliau, saya yakin ini nih ya, dalam benak akhwati fillah ada hal-hal yang sudah menggelitik yang ingin dikeluarkan gitu ya, termasuk ketika kita introspeksi diri kita gitu ya, keseharian kita yang sudah mendidik anak kita dengan cara apa, atau tadi ya niatannya belum lurus atau sudah lurus, atau bahkan mungkin ketika kita melihat realitas di masyarakat gitu ya, karena kita mau nggak mau juga ada di dalam bagian masyarakat ya, sehingga hal-hal ini tadi yang sudah saya yakin menggelitik di tengah benak-benak akhwati fillah rahimakumullah, nanti bisa disampaikan di dalam forum tanya jawab. So, kita sudah masuk ke dalam forum tanya jawab. Silahkan bagi ukhti fillah yang ingin bertanya bisa langsung ya, raise hand atau melalui via chat. Monggo kami persilakan untuk sesi pertama, kami batasi 3 pertanyaan dulu Ustazah, nanti kita melihat kalau waktu masih memungkinkan, kami akan menambah waktu untuk sesi tanya jawab ini. Monggo kami persilakan kepada akhwati fillah yang sudah menyiapkan pertanyaan. Sudah ada yang raise hand, Bu Nur. Mbak Eka silakan di-unmute. Pada Umu Kansa, ada yang bertanya, Umu Kansa bisa langsung? Bisa langsung menyebutkan nama dan tempat ya, tempat ini ya, saya rasa. Umu Kansa. Bu Kansa, pertanyaannya via chat. Kalau yang raise hand ada Mbak Eka. Mbak Eka dulu silakan. Dulu ya. Silakan Mbak Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Bu Ustazah, saya mau langsung aja ya bertanya ya. Bu Ustazah, gimana salah atau benar ya, saya tidak ibaratnya tidak memaksakan kehendak gitu loh kepada anak dalam masalah pendidikan. Jadi saya menyerahkan semuanya ke anak, gimana
maunya mereka gitu loh. Mereka mau sekolah di mana, mereka mau itu. Apakah saya sebagai orang tua salah? Tapi saya tetap mengarahkan gitu. Kalau kamu sekolah di sini, konsekuensinya ini. Kalau kamu sekolah di sini, konsekuensinya ini gitu. Saya tetap mengarahkan itu, tapi saya tidak mau memaksakan anak. Apakah itu salah bagi diri saya? Gitu. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Selanjutnya ada lagi di chat Bu Nur Ya, dari Umu Kansa. Saya bacakan saja. ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, apakah dengan meng-share foto atau aktivitas anak di sosmed merupakan tanda-tanda tidak ikhlas? Karena zaman sekarang terkadang niat bukan untuk mendapatkan pujian, namun merasa senang saat mengabadikannya di sosmed. Nanti ada tim kita yang mencatat pertanyaan, Ustazah nanti kalau kita tampung dulu 3 ya, Ustazah ya. Ya boleh. Ya, satu lagi ada dari Mbak Iis, ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana tipsnya mengelola sabar dalam mendidik anak dengan semua sikapnya yang suka membalikan nasihat ibunya, gitu. Syukur Ustazah dan tips. Nah, cukup 3 dulu sebentar. Ya, silakan Ustazah. Sudah ya, terkumpul 3. Ya, Tafadhol Bu Nur, ya udah. Ya. Dari beberapa pertanyaan, Ustazah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Eka, ya, bahwa salah gitu ya, ketika kemudian memberikan kebebasan kepada anak ya memilih sekolah dan sebagainya, meskipun tidak langsung dibiarkan ya, tetap orang tua itu mengarahkan seperti itu ya. Kemudian ketika men-share foto anak, ketika misalkan anaknya berhasil gitu ya, momen-momen tertentu yang mungkin membahagiakan gitu ya, misalkan tadi sudah tahfiz atau kemudian lulus apa, atau dia mendapat penghargaan apa, nah itu apa termasuk ketidakikhlasan. Kemudian yang ketiga, bagaimana nih mengelola sabar tuh ya, tadi kalau di awal dikatakan emosi gitu ya, yang sering menjadi pematik lah bagi orang tua ya, untuk anak-anak. Bagaimana kemudian mengelola sabar ketika ada anak dengan karakter yang suka membolak-balikan gitu ya. Orang tua nasihatin begini, dibalikan lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana mengelola atau manajemen sabar dengan karakter anak yang seperti ini? Monggo Ustazah mau dijawab, silahkan. Ya Bu. Bismillah. Yang pertama, tidak memaksa anak di dalam memilih, contoh itu ya, kayaknya contoh ya, ketika memilih sekolah mungkin itu hanya contoh, jadi tidak maksa. Intinya tidak memaksa kehendak ya orang tua kepada anak, apakah itu dibenarkan atau udah benar apa belum. Sebenarnya mendidik anak itu bukan persoalan ini dipaksa atau tidak saja ya sebenarnya ya. Yang harus kita pahami adalah yang pertama tentang konsep ya konsep pendidikan di dalam Islam. Nah, kalau kita bicara konsep itu berarti kan ada bicara tentang visi ya, visi mendidik generasi, misinya, visi misinya, kemudian juga ada goal pendidikan itu menjadikan anak menjadi anak yang soleh, dan juga atau memiliki syahsiah Islamiyah ya, bentuk kepribadian Islam. Nah, juga ada bicara konsep itu adalah basis pendidikan ya, basis pendidikan itu sendiri. Kalau dalam Islam ada pendidikan berbasis akidah Islam, pendidikan berbasis usia, dan juga pendidikan berbasis orang tua. Nah, kemudian nanti adalah asas kurikulum yang dibangun, yaitu adalah akidah, berarti ya akidah Islam. Nah, itu secara konsep seperti itu ya. Nanti juga akan konsep harus diterapkan melalui metode ya, metode pendidikan itu sendiri. Nah,
maka akan ada pendidikan berbasis usia. Itu tergantung usia. Kapan kita harus memaksa, kapan kita tidak memaksa. Nah itu dilihat pada usia anak, ya, pada usia anak gitu. Ya kondisi yang memaksa anak itu kayak gimana? Ya, dan itu suatu kondisi terakhir berarti ya yang harus dilakukan. Ya kalau misalkan pilihan-pilihan anak itu adalah akan merusak kesolehannya atau merusak kepribadian Islamnya, apalagi ya pilihan-pilihan sekolah yang mungkin di situ kita nyekolahkan anak banyak ancaman ya, misalkan ya, banyak ancaman kesolehannya dari sisi pergaulan atau kurikulum ataupun kebijakan-kebijakan sekolah yang lain yang mungkin bisa saja gitu ya, bisa saja akan merusak anak-anak kita. Ya tentunya kita tidak membebaskan begitu saja ya anak memilih sekolah tadi, yaitu jadi pada dasarnya kita boleh memaksa pada saat kapan gitu, kita boleh tidak memaksa, ya kalau bagusnya sih memang tidak dipaksa ya, apapun mengikuti visi misi yang dimiliki oleh ayah bundanya ya. Si anak itu juga akan mewujudkan apa yang menjadi visi misi ayah bundanya. Nah itu yang bagusnya seperti itu ya. Sementara ayah bundanya ini punya visi misi itu sesuai dengan visi misi generasi dalam Al-Quran ya, di dalam Islam tentunya begitu, sehingga anak pun akan mewujudkan mimpi-mimpi orang tuanya itu atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran atau apa yang diinginkan oleh Islam dalam visi mendidik generasi, yaitu anak yang soleh ya, qurrata ayun, imamul muttaqin, khairul ummah ya, kayak gitu ya, terus anak tangguh ya dan sebagainya. Itu yang kita wujudkan begitu. Ke arah situlah kita arahkan kepada anak sehingga nanti ketika dia memilih sekolah tadi ya tidak keluar dari koridor konsep-konsep pendidikan Islam tadi ya, seperti itu ya. Nah, kalau memang milihnya nanti ternyata gak sesuai ya orang tua ya harus ada pressure juga sih ya, harus ada saya pikir ada sedikit memaksa untuk tidak berada di lingkungan atau suasana sekolah yang itu justru mengancam kesolehan. Nah, saya pikir ini sesuai dengan yang tadi ya. Jadi tidak sesederhana itu sebenarnya untuk perkara memutuskan apakah memaksa seperti ini kepada anak seperti ini sudah dibenarkan atau tidak memaksa itu sudah dibenarkan. Ya, kayak gitu ya Bu ya. Jadi perlu suatu pemahaman yang lebih luas ya di dalam mewujudkan suatu pendidikan anak-anak kita hingga sampai kepada goal pendidikan itu adalah mewujudkan anak yang soleh dan solehah ya, soleh dan solehah atau dalam artian memiliki kepribadian Islam ya, pola pikir yang Islami dan pola sikap yang Islami. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertanyaan yang pertama. Ya, saya kira sebelum ke pertanyaan kedua, mungkin saya kembalikan dulu ke penanya ya. Mana Teh Eka, bagaimana tadi? Ya Bu, mungkin konsepnya sama gitu ya. Tetap saya tracknya tetap harus di track Islam gitu ya. Tapi kadang-kadang kan anak pengennya gitu ya. Kepengennya si anak tuh kadang-kadang gini. Kayak misalnya, Kak, kebetulan anak saya yang pertama itu perempuan Bu. Dia sudah SMP. Saya bilang, Kak nanti kamu terusin lanjutin ke sekolah ini ya misalnya gitu, misalnya pesantren gitu, saya bilang pesantren ya, tapi dia nggak mau, aku kan bidang aku pengennya ini loh Bun gitu dia tuh yang seperti itu. Terus saya bilang oke, tapi konsekuensinya ini dan kamu nggak boleh ninggalin ini gitu, karena jujur ya Bu kebetulan anak saya lagi dapet tawaran Bu beasiswa dan itu bikin saya juga rada ini, karena beasiswanya ke negara yang sekuler itu loh Bu gitu ya. Terus saya rada yang
ambil nggak ya sebagai orang tua kan kadang-kadang kita dak-dikduk juga ya. Terus saya bilang konsekuensinya kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saya kasih tahu gitu kalau kamu tetap mau ambil ini gitu. Itu sih Bu yang sebenarnya jadi apa ya, jadi itu saya sekarang lagi problem aja gitu di diri saya sama suami tuh, kasih nggak ya, izinin nggak ya gitu. Gitu sih Bu. Oh ya, ya kalau gitu kan kita bisa lihat anak kita kalau memang si anak ini sudah ini ya, matang kesolehannya atau matang sasi Islamiahnya, nah itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau itu masih labil, nah coba dipertimbangkan lagi, jangan sampai nanti menyesal di belakang di kemudian hari, ya kan? Apalagi kalau itu jauh dari kita dan sebagainya. Ya emang apa yang hendak dicari gitu ya. Ya maksudnya tidak harus ini ya, luar negeri atau di dalam negeri, yaitu bagi saya itu bukan jadi persoalan. Sebenarnya itu yang jadi persoalan itu bagaimana sasi Islamnya ini bisa terbentuk dengan baik gitu ya, kesolehan itu bisa terbentuk dengan baik begitu ya Bu ya. Ya. Ya, atau kalau memang mau didampingi misalkan dulu ya kemana anak kalau memang itu bisa ya didampingi, kalau nggak bisa ya berarti harus dipikirkan lebih dalam ya, apakah yang kita cari ini adalah cari ridho Allah ataukah cari yang mana begitu ya, cari ridho yang lain misalkan ya. Nah itu juga harus jadi pertimbangkan, maka selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh beristikharah ya, beristikharah dan lakukanlah pendekatan pada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah ya, mudah-mudahan ibu diberi petunjuk ya, jadi petunjuk untuk bisa memutuskan itu gitu ya, sekolah anak. Jazakallah khair ya Ustazah. Iya, barakallah. Sudah ya, insya Allah ya dijelaskan oleh Ustazah tadi, insya Allah dengan rinci. Kemudian masih akan yang kedua ya. Ya, tadi men-share foto. Ya. Tadi kan kita udah sampaikan ada 2 syarat ya, 2 syarat amal itu diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua itu benar, shawab, benar. Tadi ikhlas sudah kita bahas. Sekarang kita bahas dulu hukumnya ya. Hukum men-share foto aktivitas ya di media sosial itu hukumnya apa? Sepanjang yang di-share itu bukanlah porno ya, pornografi atau pornografi lah, kemesraan dengan suami mungkin gitu ya. Barangkali ada yang nge-share kayak gitu. Nah, itu boleh ya, nge-share-nya boleh ya, nge-share-nya boleh. Nah sekarang masalahnya di niat. Ya, niat itu emang nggak ada orang yang tahu ya, dan memang orang lain juga nggak bisa intervensi atau menilai niat seseorang, nggak bisa. Yang tahu itu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu tinggal dipastikan saja pada hati kita, apakah kita misalkan men-share itu dalam rangka ingin pujian dari manusia gitu, secara lo ya Bu ya, di media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain itu menyediakan ya like and share ya. menyediakan untuk itu gitu ya. Nah apakah itu membuat hati kita juga terpengaruh, ataukah memang kita suka juga ya dipuji oleh orang dengan komentar orang di situ, misalkan begitu ya. Nah itu hanya kita yang tahu ya, menilai itu. Kalau sekiranya ibu bisa cari ridha Allah dengan memposting itu ya silahkan diposting. Tapi kalau tidak, saya pikir lebih baik mikir untuk yang berikutnya ya, kedua kalinya itu ya lebih pikir lebih matang
matang ya, lebih matang. Sebenarnya maksudnya apa? Gitu ya, sebenarnya maksudnya apa ini? Ya kalau kadang kan ada butuh testimoni juga kan, ada ya sekolah itu kadang-kadang yang butuh testimoni atau apa dan sebagainya, itu juga harus lebih berhati-hati juga sih sebenarnya dengan hati kita sendiri. Kadang-kadang antara ria dengan antara inspirasi ya, memberikan inspirasi pada orang lain dengan ria itu beda tipis, betul ya Bu Nur ya? Sangat beda tipis gitu ya. Memberikan inspirasi pada orang lain dengan ria itu sudah beda tipis banget gitu ya, tipis ya. Nah maka itu hanya kita yang tahu ya, kita yang harus menimbang-nimbang apakah gitu ya, ketika kita memposting prestasi-prestasi anak atau foto-foto anak, aktivitas anak, bahkan aktivitas kita sendiri mungkin ya, itu adalah aman gitu ya, aman bagi niat kita gitu. Sekarang kan tanya aja pada kita ya, kita mesti foto anak kayak gitu ya. Anak sedang belajar di kamar mungkin ya, atau sedang sedang tahfiz sendiri gitu ya. Tahfiz sendiri, terus sama kita di video ya, di video. Kemudian video oleh kita sendiri ya videonya, dan kemudian kita upload sendiri gitu ya di media sosial gitu ya. Sekarang saya pengen tanya ke Ibu, itu dalam rangka cari ridho Allah apa cari ridho siapa gitu? Itu aja sih. Iya kan? Iya mungkin itu jawabannya. Ummu Khonsah tadi sudah dijelaskan. Bagaimana Ummu Khonsah, ada yang masih mau diperjelas lagi? Ya Ustazah, betul sekali. Jadi ini yang perkara yang sangat kita takuti ya. Terkadang untuk menyenangkan hati ternyata bisa membelokkan niat. Dan ini yang sangat banyak terjadi ya, mudah-mudahan ya kedepannya bisa ya lebih baik lagi ya, insya Allah. Ya, karena ya perkara hati terkadang memang kita bilangnya begini, namun ternyata tetap ada rasa-rasa itu ketika ditanya jujur hati yang terdalam. Iya betul Ustazah, syukron jazakillah khairan. Iya barakallah. Khonsah tadi alhamdulillah sudah jelas ya dari pertanyaan yang kedua. Kita masuk pertanyaan yang ketiga Ustazah, terkait dengan ini, mendidik anak dengan karakter yang suka membalikkan nasihat-nasihat kita gitu. Nah ini bagaimana ya kesabaran kita dari Bu Iis, insyaallah. Ya, mengelola sabar ya ini ya. Nanti ada materi sendiri ya, nanti insyaallah Bu Nur ya. Sebentar ya. Oke. Nah, begini. Nanti ada materi tersendiri ya, insya Allah. Itu ada mempercantik kesabaran. Kalau nggak salah materi ketiga ya, insya Allah. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya sabar itu penghiasnya ilmu, Ibu. Ya, penghiasnya ilmu. Jadi memang harus memperbanyak majelis ini, memperbanyak ilmu, ya, karena ilmu sabar itu kan pada intinya bagaimana orang tetap terikat dengan syariat Islam ya dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi menghadapi anak yang membolak-balikkan nasihat. Nah itu satu. Terus juga itu ilmunya ilmu ya sakofa Islam, kemudian ilmu hati, yaitu ya juga ya tadi bina nafsiyah ini mungkin mudah-mudahan ya tangga kecil lah gitu ya, tangga kecil bagi kita untuk bisa lebih baik ya sebagai seorang ibu. Nah juga harus ada ilmu memahami ilmu tumbuh kembang anak
ya, tumbuh kembang anak. Apakah memang itu di fasenya gitu ya, fasenya dia memang seperti itu, sehingga kita juga bisa memahami kemudian mencari strategi bagaimana caranya meluruskan perilaku anak ini ya, perilaku anak yang suka ini ya, yang suka ingin sengaja ya sengaja berperilaku yang salah ya, saya berperilaku yang salah. Nah, anak kan kalau kita tahu ilmunya, oh ya, anak yang begini berarti kan belum, kalau itu terjadi di usia tufulah misalnya, di usia pramumayyiz 0 sampai 7 tahun, itu masih bisa kita maklumi karena memang informasi yang masuk pada dia tentang adab masih kurang mungkin ya, informasi bagaimana kebenaran itu seperti apa itu juga masih kurang gitu ya. Ditambah lagi akal yang Allah ciptakan untuk usia itu belum kuat mengikat gitu ya, mengikat informasi atau pemahaman yang kita berikan dengan amal. Nah, itu juga itu harus kita pahami kan, sehingga kita masih mewajarkan ya kalau itu perilakunya salah. Nah, begitu dia udah 7 tahun sampai 10 tahun misalkan ya, nah itu udah bisa tuh memahami benar dan salahnya. Cuma ada pembangkangan di situ, oh ternyata masih ada ya, cuma tidak on off-nya itu off-nya masih sering ya, masih sering off-nya. On-nya dia berperilaku buruk itu cuma sekali-kali misalkan itu, kita juga akan paham. Tapi kalau itu sering di usia itu, berarti ada yang salah dari treatment kita selama ini yang membangkitkan. Mungkin kita juga adalah tipikal orang tua yang lebih merangsang bako anak gitu ya. Bako itu apa ya? Emosi ininya ya, emosi untuk mempertahankan dirinya itu lebih kita rangsang, maka dia akan berperilaku seperti itu. Jadi untuk memenuhi emosional, rasa sayang, curahan kasih sayang, pelukan misalkan ya, ciuman ataupun rangkulannya dengan anak itu kurang sekali kita berikan, sehingga kan yang terjadi adalah bersetegang terus dengan anak itu, marah terus gitu ya, ini salah terus dan sebagainya. Kan ya stres juga ya dia itu, akhirnya dia bisa kayak nggak mempan dengan nasihat jadinya. Nah, kemudian juga mungkin kita punya juga dari sisi gorizah tadayunnya ya, menyentuh apa namanya ya, ruhiyahnya misalkan bagaimana kebutuhannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana perintah-perintah Allah itu harus dia taati misalkan, atau dia lebih berbakti kepada orang tua gitu kan. Ada tuh anak ya, dia lebih mengidolakan orang lain dibandingkan orang tua aja kan, ada kan, lebih mengidolakan K-pop gitu ya dibandingkan ibunya gitu kan. Itu tuh suatu ada kesalahan memang itu di pada diri orang tua ketika dia mendidik anaknya tadi, anak tersebut. Nah, itu menjadi sebuah evaluasi lah ya buat kita semua. Nanti kita akan mencoba untuk materi yang kedua nanti ya, ini ya, menunaikan pertobatan ayah bunda ya, mudah-mudahan itu akan semakin membuka ya pintu-pintu barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gitu ya, agar anak-anak kita juga seiring dengan perubahan kita sebagai orang tua, sehingga dengan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu beriringan dengan itu anak-anak kita juga bisa ada perubahan-perubahan. Oke ya. Mungkin begitu ya. Jazakallah. Bu Iis, bagaimana? Ada yang masih perlu dipertanyakan kembali? Kuat ya, baik. Ya, next masih ada 3 lagi pertanyaan, Bu Nur. Ya, kalau saja masih berkenan. Oke, sesi pertama selesai. Masih ada waktu, ada 3 pertanyaan Ustazah yang sudah ngantri nih Ustazah. Iya. Langsung dibaca oleh Bu Nur, boleh? Yang dari Asih Retno. Iya, boleh. Boleh Bu Nur aja yang baca, silakan. Ya, pertanyaan pertama dari Bu Asih Retno dari Lumajang, Insya Allah ya.
apa boleh kita mendidik anak dengan niat untuk bekal agar nanti anak ketika sudah dewasa itu bisa hidup mandiri dan tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Bu Dias dari Tuban, ya luar biasa jauh-jauh nih ya. Bagaimana sebenarnya tolak ukur atau standar seorang ibu itu dikatakan ikhlas dalam mendidik anaknya? Tuh. Kemudian yang ketiga dari Bu Nurjana dari Kalideres, nih mengapa terkait dengan ilmu-ilmu parenting itu kebanyakan lebih dominannya itu ke ibu-ibu gitu Ustazah. Nah, apakah kemudian Bapak itu tidak memiliki peran ya secara dominan dalam mendidik anak gitu atau bagaimana ini gitu. Nah, monggo Ustazah Yanti Tanjung. Oh iya. Niat mendidik anak untuk bekal anak kita agar nanti saat sudah hidup mandiri tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Ya, jadi niat itu sebenarnya kalau niat itu kan peramal ya Bu ya, peramal, nggak bisa digeneralisir sebenarnya ya. Kalau itu kaitannya dengan sebuah visi ya, visi kita misalkan saya pengen anak saya berkepribadian Islam, menjadi anak soleh, kemudian dia mandiri ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif, misalkan begitu. Nah itu sebenarnya adalah sebuah visi ya, sebuah visi kita dalam mendidik anak ya. Dan kalau niat itu tuh peramalnya Bu, peramalnya. Misalkan sekarang Ibu mau ya untuk meraih visi itu kan berarti kan ada langkah-langkah step by step ya yang harus dilakukan. Ya diturunkan kan ketika Ibu bilang untuk membekali anak agar nanti dia hidup bisa mandiri, ketika dia hidup mandiri itu Ibu konsepnya kayak gimana kan gitu turunannya kan? Turunannya ya. Konsepnya kayak gimana mandiri yang dimaksud di situ? Apakah mandiri dia bisa mencari materi ataukah mandiri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalkan itu ya. Nah itu kan ada turunannya itu ya konsep-konsepnya. Nah kalau misalkan kita mandiri agar dia taat kepada Allah secara mandiri ya, kalau tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif berarti kan mandiri taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berarti kan itu membentuk anak soleh. Membentuk anak soleh itu kayak gimana? Berarti pola pikirnya harus Islami, pola sikapnya harus Islami. Pola diturunkan lagi tuh ya, pola pikir yang Islam itu kayak gimana? Dia harus diberikan sakofah Islam, diberikan akidah, diberikan fikih dan sebagainya kan gitu ya. Itu udah tergambar ya. Nah nanti kan ada prakteknya itu kan diamalkan itu ya. Begitu diamalkan, nah disitulah ada niat itu, niat mengamalkan itu ketika mendampingi anak untuk tahfiz Quran, itu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya. Ketika anak itu diajarkan untuk berpakaian sendiri, itu juga karena Allah. Ketika anak misalkan diajar skill untuk merapihkan kamarnya, itu juga karena Allah. Jadi begitu ya. Jadi itu peramal. Ya, itu peramal. Jadi kalau yang Ibu sebutkan tadi itu lebih kepada sebuah azam aja gitu ya. Azam itu bedanya azam dengan niat. Kalau azam itu belum direalisasikan, kalau niat itu melekat pada amal. Ya Bu ya, insya Allah paham ya? Paham ya? Nah, maka peramal itulah yang akan nanti dinilai diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, cukup ya. Kemudian, kamu ada? Iya, ya. Jelas, Ustazah, sudah jelas. Sudah ya. Ini tolak ukur standar seorang ibu dikatakan ikhlas dalam mendidik anak. Ini sebenarnya kan tolak ukurnya ada pada diri kita ya Bu, dari kita. Apakah kita cari ridho Allah apa ridho manusia? Nah, sementara yang ikhlas, tapi dalam amal itu kan tidak hanya syaratnya tidak hanya ikhlas tadi ya, harus benar juga gitu. Orang yang maka sebelum ikhlas itu sebenarnya harus benar dulu ya, harus benar dulu seharusnya ya, harus benar dulu sesuai dengan syariat. Nah, maksudnya ikhlas kadang benar melakukan amal tapi tidak ikhlas. Nah, tapi enggak sih ya, enggak mana dua-duanya harus ya satu paket diralat. Jadi satu paket, itu satu paket.
Ya, jadi dia melakukan sesuatu itu mau dipuji manusia atau tidak dipuji manusia, itu standarnya yang sederhana ya. Itu tidak tidak menyurutkan dia untuk melakukan amal soleh itu. Ya, Bu ya. Nah, misalkan ya apa dia ingin mendidik anaknya ya tentang adab misalnya adab. Dia tidak akan mengajarkan anaknya adab itu hanya ketika dilihat manusia gitu. Tapi ketika tidak dilihat manusia pun dia tetap melakukannya. Nah, kemudian ketika orang tahu dia melakukan itu, dia juga nggak berharap pada pujian manusia, nggak membuat dia jadi hatinya itu berubah. Ya, hatinya berubah ketika dipuji ataupun dicaci. Nah, itu standarnya begitu. Nggak jadi baperan ya, nggak jadi baperan ketika dia misalkan atau ketika kita dinasihati orang lah ya, dikritik oleh orang atau dinasihati orang gitu ya, itu nggak membuat hati kita berubah gitu ya. Ya tetap dalam rangka ridha Allah saja ya, kita terima gitu. Begitupun ketika kita menasihati anak, itu juga mau ada orang ataupun tidak ada orang, ya kita tetap melakukan itu, gitu, melakukan itu. Nah ini standarnya seperti itu tolak ukurnya ya. Nah, dikatakan ikhlas dalam mendidik anak. Kadang kan ada ibu tuh begini ya, ketika misalkan dia nerima tamu nih ya, nerima tamu, ada temannya datang tamu, tiba-tiba si ininya ya, si anaknya ini datang. Ya biasa anak-anak ya tahu strategi itu. Begitu ada tamu, dia merengek minta handphone. Minta handphone. Di depan tamu itu kalau nasihatin anaknya lembut banget. Dek, handphone ini bahaya buat adek. Tapi begitu di belakang ibu itu tuh anak itu dicubitin gitu ya, dimarahin dan sebagainya itu. Nah itu tuh tanda tidak ikhlas. Tanda tidak ikhlas ya. Memang ciri-ciri tidak ikhlas itu mendidik anak kan. Masih lihat manusia ya, kan pujian manusia tuh depan manusia pengen dipuji, di belakang itu aslinya kan nggak gitu ya. Makanya postingan-postingan kita juga kan di Facebook kan pasti yang baik-baik gitu ya. Ya Bu Nur ya, pasti yang baik-baik, nggak kan yang jelek-jelek gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir aslinya saya tuh nggak gitu sih sebenarnya gitu ya. Aslinya itu jelek banget ya sebenarnya gitu, Masya Allah ya. Yang kita lihat kan ke orang itu yang baik-baik. Padahal sebenarnya aslinya di rumah berantak. Nah, betul ya. Nah, itu ya. Oke, kemudian satu lagi ya. Ya, Ustazah dari Berjana tadi. Kayak dengan yang tanyakan itu ibu-ibu. Oh iya, iya Bu. Betul. Ya sebenarnya kan ini lebih kepada ketertarikan ayah ya pada saat ini yang memang kurang ya terhadap dunia parenting itu. Tapi ibu-ibu sekarang mencoba untuk rame-rame ya mendalami dunia parenting itu sudah satu yang sangat luar biasa ya, dibandingkan dulu kurang banget. Itu kita apresiasi yang sangat luar biasa ya. Dan masih banyak ibu-ibu yang juga belum begitu paham gitu ya tentang dunia parenting kan itu. Nah, apalagi ayahnya gitu kan. Nah, kita mencoba sih, sebenarnya kan harus dua-duanya ya, harus dua-duanya ayah dan ibu gitu ya. Itu tergantung siapa yang memfasilitasi itu. Nah sebenarnya kalau di parenting kami itu, di parenting ibu tangguh itu ada parenting ayah tangguh juga ya, ada satu grup itu untuk ayah ya. Jadi grup untuk ayah, tapi alhamdulillah sampai saat ini ayahnya betah kok, nggak ada yang keluar itu ya. Nggak ada yang keluar. Alhamdulillah ya, betah yang keluar setiap Kamis pagi itu ya. Setiap Kamis pagi itu selalu ada ayah, ada grup ayah di situ, full ya, di situ juga. Kemudian kami juga kalau ngadain program di homeschooling mandiri, syaratnya harus sama ayah ya, syaratnya sama ayah gitu. Nah itu bagian dari upaya. Nah kalau ini fenomena yang seperti ini memang kita nggak bisa pungkiri hingga hari ini para ibu yang ini lebih tertarik. Ya wajar sih ibu itu juga
akan paham ya, harus paham, itu wajib ya, emang harus paham. Dan ibu yang paling dekat dengan anak ya, ibu yang paling ya selalu senantiasa membersamai anak ya, otomatis ya emang dia harus lebih paham gitu ya, lebih paham tentang itu gitu ya. Kalau ataupun ayah sekarang belum, ya berarti ibu harus berupaya untuk mengkomunikasikan itu dengan ayah ya. Seyogianya ayah itu juga nggak harus ikut parenting gitu ya. Misalnya ikut bareng-bareng kita di sini gitu, nggak juga kan ya, Bu Nur ya. Tapi bisa berdiskusi bersama ayah ketika misalkan ibu dapat materi nih hari ini ya tentang niat. Ya nanti ayah, aku boleh nggak presentasi gitu ya, presentasi apa Bun ya, ini materi yang tadi loh gitu, bagus sih misalkan ya begitu. Nanti ya presentasikan aja, akhirnya diskusi-diskusi itu juga bagian ini kok Bu ya, bagian untuk memproses pemahaman ayah tentang dunia parenting ya Bu ya. Jadi fleksibel aja, nggak usah bersekukuh misalkan ayah tuh kok nggak tertarik sih gitu ya, akhirnya nanti ibu bertengkar gara-gara itu kan nggak nyaman juga gitu ya, nggak nyaman. Cuma carilah strategi-strategi, oh ternyata suamiku tuh belum begitu paham, maka aku akan coba untuk memahamkan. Nah itu pahala buat ibu, dan niatkan niat ikhlas karena Allah, bukan karena niat greget gitu ya greget apa gitu ya, pengen apa, kok nggak peduli sih, bukan karena itu kita ingin memahamkan suami, tapi semata-mata juga untuk mencari ridho Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah ya, begitu ya. Saya kira Cukup Ustaz. ya. Bagaimana Bu Nur Jana? Ada yang masih mau diperjelas kembali? Alhamdulillah jelas Ibu. Jazakallah khair. Jazakallah. So, alhamdulillah. Wah, ternyata waktu sudah tidak mengizinkan ini Ustazah. Sudah selesai, hampir selesai. Saya yakin ya masih banyak lah unek-unek di dalam hati akhwati fillah semua terkait dengan niat dan ikhlas ini. Tapi insya Allah lah nanti kita sambung karena masih ada waktu-waktu yang lain ya, meskipun nanti mungkin beda tema tapi nanti bisa lah ya, misalnya masuk gitu kan. Terima kasih pada Ustazah Yanti Tanjung yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Masya Allah, kami yakin di tengah kesibukan beliau gitu ya, meluangkan waktu untuk kami berbagi ilmu dalam ilmu parenting ini. Dan semoga apa yang beliau luangkan tadi menjadikan amal kebaikan beliau sebagai amal jariah yang terus mengalir bagi beliau dan juga bagi keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Karena waktu